Bayangkan ini, kamu duduk sendirian di malam yang sunyi. Tidak ada suara, kecuali napasmu sendiri. Kamu menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa berjalan di tempat? Kenapa aku sudah berusaha keras, tapi rezeki selalu terasa jauh? Apakah aku memang tidak cukup beruntung? Atau, apakah ada sesuatu di dalam pikiranku yang selama ini tidak kusadari? Sesuatu yang diam-diam mengatur arah hidupku? Pernahkah kamu merasa seperti ada dinding tak terlihat di depanmu? Kamu tahu, kamu bisa lebih dari ini. Kamu tahu potensi itu ada, tapi setiap kali ingin melangkah, ada sesuatu yang menahanmu. Sebuah suara halus di dalam kepala berkata, tidak bisa, tidak pantas, tidak akan berhasil. Dan kamu percaya suara itu tanpa sadar, karena ia terdengar seperti dirimu sendiri. Itulah kekuatan alam bawah sadar. Ia tidak terlihat, tapi ia memegang kendali. Ia seperti tangan yang menggerakkan hidupmu dari balik layar. Dan jika tangan itu salah arah, maka seluruh perjalananmu pun ikut tersesat. Tapi tenang, ini bukan akhir. Ini titik awal. Titik di mana kamu mulai sadar bahwa selama ini bukan dunia yang menentangmu, tapi program di dalam pikiranmu yang belum kau ubah. Setiap pikiran yang kamu ulang, setiap kata yang kamu katakan pada dirimu sendiri, menjadi perintah bagi alam bawah sadarmu. Ia tidak menilai benar atau salah. Ia hanya menerima dan menjalankan. Jika kamu terus berkata, "Aku selalu kekurangan," maka ia berkata, "Baik, aku akan pastikan kamu selalu kekurangan." Jika kamu berpikir, "Aku sulit dapat peluang," maka ia bekerja untuk memastikan peluang menjauh. Bayangkan alam bawah sadar itu seperti tanah subur. Ia menumbuhkan apapun yang kamu tanam. Tidak peduli apakah itu benih bunga atau racun. Tugasnya hanya satu, menumbuhkan. Dan yang menentukan apa yang tumbuh adalah pikiranmu sendiri. Maka pertanyaannya sekarang, apa yang selama ini kamu tanam? Berhenti sejenak, tutup matamu. Dengarkan pikiranmu. Kata-kata apa yang sering kamu ulang? Apakah kamu sering berkata, "Aku capek, aku tidak bisa, aku selalu sial"? Atau kamu mengizinkan dirimu berkata, "Aku mampu, aku pantas, aku sedang tumbuh"? Karena kata-kata itu bukan hanya suara. Mereka adalah kode. Dan alam bawah sadar membaca setiap kodenya. Kamu tahu mengapa sebagian orang tampak seperti magnet rezeki? Bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka menanam program yang berbeda di dalam pikiran mereka. Mereka percaya bahwa mereka layak. Mereka memvisualisasikan kesuksesan seolah itu sudah terjadi. Dan alam bawah sadar mereka pun berkata, "Baik, aku akan menciptakan kondisi untuk itu." Hidup mereka bergerak sesuai keyakinan mereka. Karena pikiran selalu menciptakan jalan bagi yang percaya. Namun jangan salah, kesadaran ini datang dari rasa sakit. Dari kelelahan yang begitu dalam hingga akhirnya seseorang berkata, "Cukup, aku tidak mau terus begini." Dari sanalah titik balik dimulai. Rasa sakit yang dulu menjeratmu bisa menjadi bahan bakar kebangkitanmu. Karena saat kamu mulai sadar bahwa kamu adalah pengendali pikiranmu, segalanya berubah. Bayangkan kamu memegang cermin. Di dalamnya kamu melihat wajah yang penuh lelah, kecewa, mungkin putus asa. Tapi lihat lebih lama. Di balik mata itu ada api kecil. Api yang pernah padam, tapi belum benar-benar hilang. Api yang berkata, "Aku ingin bangkit." Itulah centelanya, titik kesadaran. Saat kamu menyadari bahwa kamu punya pilihan, kamu bisa terus hidup dengan program lama atau mulai menulis ulangnya. Karena pikiran bukan takdir. Pikiran bisa dilatih, diarahkan, dibentuk ulang. Dan ketika alam bawah sadar mulai menerima perintah baru, realitasmu mulai berubah perlahan. Rezeki yang dulu menjauh mulai mendekat. Kesempatan yang dulu tertutup
mulai terbuka. Karena alam bawah sadar tidak menolak, ia hanya menunggu perintah baru. Sekarang dengarkan baik-baik. Apapun yang kamu pikirkan dengan emosi kuat, alam bawah sadar akan menganggapnya nyata. Jadi, jika kamu ingin menarik rezeki, kamu harus merasakannya seolah sudah hadir. Kamu harus mengirimkan pesan yang jelas, bukan dalam kata, tapi dalam getaran keyakinan, bukan berharap, tapi mempercayai, bukan menunggu, tapi menjadi. Setiap kali kamu berkata, "Aku menarik rezeki dengan mudah," alam bawah sadarmu mencatatnya. Ulangi cukup sering, dan ia mulai mempercayainya. Saat itu terjadi, kamu mulai bertindak sesuai keyakinan itu. Tanpa sadar, kamu mulai berbicara dengan lebih percaya diri, kamu melihat peluang yang dulu kamu abaikan, kamu bertemu orang-orang yang membuka jalan baru. Karena hidup hanya memantulkan apa yang ada di dalam pikiranmu. Jadi mungkin bukan rezekimu yang belum datang, tapi pikiranmu yang belum membuka pintu untuk menerimanya. Dan jika kamu sampai di sini, jika kata-kata ini membuatmu berpikir, berhenti sejenak, dan mulai bertanya, "Apa yang sebenarnya aku tanam di dalam pikiranku?" maka ini saatnya kamu mulai perjalanan baru. Perjalanan menuju kesadaran. Perjalanan untuk mengatur ulang alam bawah sadarmu. Klik suka jika kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke hatimu. Dan jangan lupa berlangganan, karena di sini kita akan belajar mengendalikan pikiran, bukan dengan teori, tapi dengan kesadaran yang nyata. Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, baik yang kamu sebut keberuntungan maupun kesialan, berakar dari satu tempat yang sama, pikiranmu sendiri? Inilah saatnya kamu memahami satu kebenaran yang sering diabaikan. Pikiranmu bukan hanya alat berpikir. Ia adalah sumber kekuatan pencipta. Napoleon Hill pernah berkata, "Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, bisa diwujudkan." Kalimat itu bukan sekadar motivasi. Itu hukum sebab dan akibat di ranah mental. Segalanya dimulai dari dalam. Sebelum seseorang menjadi sukses, sebelum rezeki mengalir, sebelum peluang muncul, semuanya bermula dari satu benih di pikiran. Pikiran yang ditanam dengan keyakinan, disirami dengan disiplin, dan dijaga dengan kesadaran. Dan benih itu tumbuh menjadi realitas. Tapi masalahnya, sebagian besar orang tidak sadar bahwa mereka menanam benih yang salah. Mereka berkata ingin sukses, tapi dalam hati kecil mereka terisi oleh rasa takut gagal. Mereka berkata ingin kaya, tapi pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang kekurangan. Maka yang tumbuh bukanlah kemakmuran, tapi kecemasan. Alam bawah sadar bekerja seperti magnet. Ia menarik situasi, orang, dan pengalaman yang sejalan dengan pola dominan di dalamnya. Jika pikiranmu didominasi oleh kekhawatiran, kamu akan menarik lebih banyak hal untuk dikhawatirkan. Jika kamu berfokus pada syukur dan keyakinan, kamu akan menarik alasan baru untuk bersyukur. Sekarang bayangkan ini, dua orang berjalan di jalan yang sama. Yang satu berkata dalam hatinya, "Hidup ini sulit. Semua orang hanya memikirkan diri sendiri." Yang satu lagi berkata, "Setiap hari, aku semakin dekat dengan peluang besar." Keduanya melihat dunia yang sama, tapi alam bawah sadar mereka menafsirkan kenyataan secara berbeda. Dan hasilnya pun berbeda. Satu melihat tembok, satu melihat pintu. Pikiranmu adalah filter realitas. Ia bukan melihat dunia seperti apa adanya. Ia melihat dunia sesuai dengan apa yang kamu yakini. Jika kamu percaya bahwa dunia penuh rezeki, maka otakmu akan mencari bukti yang mendukung keyakinan itu. Jika kamu percaya bahwa hidup keras dan sempit, maka itulah yang terus kamu temui. Inilah sebabnya mengapa perubahan sejati tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam kepala. Dari satu keputusan kecil untuk mengubah cara berpikir. Pikirkan alam bawah sadarmu seperti sungai besar yang mengalir tanpa henti.
Kamu bisa membiarkannya mengalir ke arah yang salah, atau kamu bisa mulai mengarahkan arusnya. Awalnya berat, air akan melawan, tapi jika kamu terus membimbingnya, lambat laun alirannya mengikuti bentuk baru. Begitu juga pikiranmu. Inilah inti dari autosugesti. Seni memberi perintah kepada pikiran bawah sadar melalui pengulangan yang sadar. Saat kamu mengulang afirmasi positif dengan perasaan yakin, kamu sedang menulis ulang kode mentalmu, dan alam bawah sadar akan merespons. Katakan pada dirimu, dengan suara yang dalam, aku menarik rezeki dengan mudah. Aku membuka pintu peluang setiap hari. Ulangi dengan emosi, jangan hanya berkata, rasakan. Rasakan seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari hidupmu. Karena alam bawah sadar tidak membedakan antara kenyataan dan imajinasi yang dirasakan sungguh-sungguh. Ia hanya mengenali getaran emosi. Dan disinilah kekuatan sebenarnya. Visualisasi. Saat kamu membayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan, kamu sedang menciptakan cetak biru bagi pikiranmu untuk diikuti. Gambaran itu menjadi arah. Pikiran bawah sadar akan mencari jalan untuk mewujudkannya, entah melalui ide, intuisi, atau kebetulan yang tampak sederhana, tapi sebenarnya terarah. Namun, visualisasi tanpa keyakinan hanyalah lamunan. Kamu harus percaya pada gambar yang kamu ciptakan. Kamu harus merasa layak menerimanya. Banyak orang membayangkan impian mereka, tapi di dalam hati mereka berbisik, "Tapi aku tidak pantas." Bisikan itulah yang membatalkan seluruh proses. Jadi kuncinya bukan hanya berpikir positif, tapi mempercayai dengan seluruh dirimu. Pikiran sadar berkata, "Aku ingin sukses." Pikiran bawah sadar menjawab, "Kau pantas." Ketika dua suara itu seirama, rezeki mengalir tanpa hambatan. Sekarang bayangkan sebuah cermin besar di depanmu. Cermin itu bukan memantulkan wajahmu, tapi keyakinanmu. Setiap pikiran negatif meninggalkan noda, membuat pantulannya kabur. Tapi setiap kali kamu menggantinya dengan pikiran yang lebih kuat, cermin itu menjadi jernih kembali. Dan untuk pertama kalinya, kamu melihat versi terbaik dari dirimu. Versi yang penuh keyakinan. Versi yang tahu bahwa setiap langkah membawa peluang baru. Itulah kekuatan pikiran yang sejati. Bukan kekuatan untuk memaksa dunia berubah, tapi untuk mengubah persepsimu tentang dunia, dan dari sanalah segalanya mengikuti. Mulai hari ini, ubahlah cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Karena kalimat-kalimat kecil itulah yang membangun dinding atau membuka pintu. Katakan yang kamu inginkan, bukan yang kamu takuti. Fokus pada apa yang ingin kamu tarik, bukan apa yang ingin kamu hindari. Dan lihat bagaimana semesta mentalmu mulai bergerak sesuai arah baru itu. Jika kamu merasa ini mulai masuk akal, jangan berhenti di sini, karena memahami kekuatan pikiran hanyalah awal. Tantangan sebenarnya adalah mengendalikannya setiap hari. Ketika dunia mencoba menarikmu kembali pada pola lama, kita akan melangkah ke sana, ke bagian di mana pikiran diuji dan di mana disiplin menjadi kunci. Inilah tahap yang paling sulit, tapi juga paling penting. Tahap di mana kesadaran harus berubah menjadi kebiasaan. Karena tahu saja tidak cukup, pikiran tidak berubah hanya karena kamu mengerti konsepnya. Ia berubah karena latihan, pengulangan, dan disiplin mental setiap hari. Bayangkan pikiranmu seperti otot. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat ia menjadi. Tapi jika kamu membiarkannya, ia melemah. Kembali pada pola lama yang nyaman, namun membatasi. Dan itulah mengapa begitu banyak orang gagal mengubah hidupnya. Mereka bersemangat di awal, tapi menyerah ketika suara lama di kepala mulai berbisik, "Untuk apa semua ini? Kamu tetap saja sama." Namun disitulah pertempuran sebenarnya terjadi, bukan di dunia luar, tapi di dalam pikiran. Napoleon Hill menyebutnya sebagai pertempuran antara keinginan dan keraguan.
Dan hanya mereka yang mampu melatih pikirannya setiap hari yang bisa memenangkan pertarungan itu. Setiap pagi, sebelum dunia menarikmu ke segala arah, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam. Katakan dalam hati, "Aku adalah pengendali pikiranku. Aku memilih arah pikiranku hari ini." Ulangi kalimat itu sampai kamu benar-benar merasakannya. Karena saat kamu memulai hari dengan kesadaran seperti itu, kamu sedang menulis ulang pola bawah sadarmu. Disiplin mental bukan tentang berpikir positif sepanjang waktu. Tidak mungkin manusia menghapus pikiran negatif sepenuhnya. Disiplin adalah tentang mengenali pikiran itu ketika muncul dan memilih untuk tidak memberinya kekuatan. Pikiran negatif seperti tamu tak diundang. Kamu tidak bisa mencegahnya mengetuk pintu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak mempersilakannya masuk. Setiap kali pikiranmu berkata, "Aku tidak bisa," ubah menjadi "Aku sedang belajar." Setiap kali kamu berkata, "Aku gagal," ubah menjadi "Aku sedang berproses." Dengan begitu, kamu tidak melawan pikiran negatif. Kamu menundukkannya dengan arah baru. Dan perlahan-lahan, alam bawah sadarmu mulai menerima perintah baru itu. Ia mulai percaya. Ia mulai menyesuaikan. Ia mulai menciptakan jalan. Tapi ingat, perubahan ini tidak instan. Seperti menanam benih, kamu tidak bisa menuntut hasilnya besok. Kamu harus menyiraminya setiap hari. Dengan afirmasi, dengan visualisasi, dengan tindakan yang selaras. Jika kamu menanam benih kesadaran hari ini, mungkin butuh waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sebelum kamu melihat tunas pertama. Tapi yakinlah, setiap latihan kecil membentuk arah baru di dalam dirimu. Sekarang, mari kita lakukan satu latihan kecil. Tutup matamu sebentar. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Versi terbaikmu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu lihat di sekelilingmu? Siapa orang-orang di dekatmu? Dengarkan nada suaramu, tenang, yakin, penuh kejelasan. Rasakan sensasi itu di seluruh tubuhmu. Sekarang buka matamu. Itu bukan khayalan. Itu adalah sinyal. Sebuah gambar yang baru saja kamu kirim ke alam bawah sadar sebagai peta tujuan. Jika kamu mau, kamu bisa kembali pada gambar itu setiap pagi, bahkan hanya selama 2 menit. Semakin sering kamu mengunjunginya, semakin alam bawah sadarmu menganggapnya nyata. Dan lambat laun, hidupmu mulai bergerak ke arah itu. Tapi hati-hati, ada masa ketika kamu mulai merasa tidak ada perubahan. Saat kamu mulai ragu dan ingin berhenti, itulah ujian terbesarmu. Di titik itu, kebanyakan orang menyerah, tapi kamu tidak boleh. Karena justru, di sanalah pikiran lamamu sedang digantikan oleh yang baru. Di sanalah program lama mulai kehilangan kekuatannya. Dan untuk sesaat, kamu merasa kosong, bingung, seperti tidak tahu siapa dirimu. Itu bukan kegagalan. Itu tanda bahwa dirimu sedang diriset. Disiplin mental adalah tentang tetap bergerak, bahkan saat tidak terlihat hasilnya. Seperti seorang pelukis yang menambahkan warna demi warna sebelum gambar utuh muncul. Seperti seorang pelari yang terus melangkah, meski jarak akhir belum terlihat. Pikiran bawah sadar bekerja dalam diam, di balik layar. Tugasmu hanyalah terus menanam, terus menyiram, terus percaya. Dan satu hal yang sering dilupakan orang, tindakan nyata. Tidak cukup hanya berpikir. Tidak cukup hanya mengafirmasi. Kamu harus bertindak seolah-olah rezeki itu sudah dekat. Bertindak dengan niat, dengan keyakinan. Jika kamu yakin kamu menarik rezeki, kamu tidak duduk diam. Kamu menyiapkan diri untuk menerimanya. Kamu belajar, kamu membuka jaringan, kamu meningkatkan nilai dirimu. Karena alam bawah sadar bekerja paling efektif ketika pikirannya sejalan dengan tindakan. Itulah harmoni antara pikiran dan realitas. Bayangkan dirimu seperti pemanah. Pikiran adalah arah panah.
tindakan adalah tarikan busurnya. Tanpa arah, tarikanmu sia-sia. Tanpa tarikan, arahmu tidak berguna. Tapi ketika keduanya menyatu, panahmu melesat tepat ke sasaran. Dan disinilah disiplin menemukan keindahannya. Kamu mulai mempercayai proses, bukan hasil. Kamu mulai menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Kamu mulai merasa damai, bahkan sebelum rezeki datang, karena kamu tahu ia sedang dalam perjalanan. Inilah titik ketika perubahan mental benar-benar mengakar. Saat kamu tidak lagi berjuang untuk percaya, tapi mulai hidup dalam keyakinan itu. Pikiran bawah sadarmu mulai berjalan otomatis ke arah yang kamu pilih. Dan setiap hari terasa lebih ringan, lebih tenang, lebih selaras. Tetaplah di sini. Karena setelah disiplin datang transformasi. Saat benih yang kamu tanam akhirnya tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Dan rezeki mulai datang bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu sudah menjadi magnetnya. Sekarang, bayangkan pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Kamu membuka mata, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kamu tidak merasa terbebani. Udara terasa lebih ringan. Langkahmu lebih tenang. Pikiranmu tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, tapi oleh kesadaran. Kamu tahu arahmu. Kamu tahu siapa yang mengendalikannya. Dan yang paling penting, kamu tahu bahwa semua yang terjadi mulai bekerja untukmu, bukan melawanimu. Itulah tanda pertama dari transformasi sejati. Bukan ketika uang tiba-tiba datang, bukan ketika peluang tiba-tiba muncul, tapi ketika kamu merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan, perasaan bahwa apapun yang terjadi di luar, kamu tetap memiliki kendali di dalam. Inilah titik ketika pikiran bawah sadarmu telah diatur ulang. Saat keyakinan baru menjadi sistem operasi barumu, kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak kamu sadari. Sebuah ide muncul tiba-tiba saat kamu berjalan. Seseorang menawarkan peluang tanpa kamu duga. Kebetulan yang aneh mulai terjadi, bukan karena ajaib, tapi karena kamu akhirnya selaras. Pikiranmu, emosimu, dan tindakanmu bergerak ke arah yang sama. Inilah yang disebut Napoleon Hill sebagai mastermind dalam dirimu. Bukan kumpulan orang, tapi sinergi antara pikiran sadar dan bawah sadar. Keduanya kini berbicara dalam bahasa yang sama. Bahasa keyakinan, bahasa visi, bahasa keberlimpahan. Dan kamu mulai mengerti, rezeki bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu izinkan datang. Ketika kamu berhenti melawan arus, airnya mulai membawa kamu lebih jauh. Ketika kamu berhenti memaksa, pintu yang tepat mulai terbuka dengan sendirinya. Kamu tidak lagi berpikir, bagaimana caranya aku mendapatkan lebih, tapi bagaimana caranya aku menjadi lebih? Karena kamu tahu, rezeki tidak datang pada yang hanya meminta, ia datang pada yang siap menerima. Kini, hidupmu mulai memantulkan ketenangan batin itu. Kamu bekerja dengan lebih fokus, bukan karena takut kekurangan, tapi karena kamu menikmati proses penciptaan. Kamu berbicara dengan lebih yakin, bukan karena ingin diakui, tapi karena kamu tahu nilai dirimu. Dan tanpa sadar, energi baru itu menarik orang-orang baru, peluang baru, dan jalan baru. Alam bawah sadarmu kini bekerja untukmu setiap detik. Ia memfilter informasi, memilih peluang, mengarahkan tindakanmu ke arah yang selaras dengan visi barumu. Ia menjadi navigator dalam kabut kehidupan, tak terlihat, tapi selalu menuntun. Namun, jangan salah. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Karena transformasi sejati bukan tujuan, tapi kebiasaan. Kamu harus terus menjaga pikiranmu seperti menjaga taman. Setiap hari, bersihkan gulma, pikiran lama yang mencoba tumbuh kembali. Sirami benih, keyakinan yang kamu tanam dengan usaha dan kesyukuran. Nikmati prosesnya.
Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu memperkuat koneksi antara pikiran dan realitas. Dan kamu akan mulai melihat sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang dulu kamu anggap sulit, kini terasa alami. Keputusan yang dulu menakutkan, kini terasa mudah. Situasi yang dulu membuatmu panik, kini kamu hadapi dengan tenang. Inilah tanda bahwa alam bawah sadarmu telah berpihak padamu. Ia kini menjadi sekutumu, bukan penghambatmu. Ia bekerja siang dan malam, bahkan ketika kamu tidur, untuk menciptakan realitas yang kamu yakini. Lihatlah sekelilingmu. Dunia ini tidak berubah, tapi cara kamu melihatnya telah berubah. Dan karena persepsimu berubah, tindakanmu berubah. Karena tindakanmu berubah, hasilmu pun ikut berubah. Itu sebabnya semua perubahan besar selalu dimulai dari dalam kepala seseorang yang berani memikirkan hal berbeda. Sekarang bayangkan, kamu berdiri di depan pintu besar. Pintu itu tertutup rapat selama bertahun-tahun, dijaga oleh keyakinan lama. Aku tidak bisa, aku tidak pantas, aku tidak cukup. Tapi hari ini, kamu memegang kuncinya, dan kunci itu adalah kesadaran. Kamu memutarnya perlahan, dan saat pintu terbuka, cahaya menyelinap masuk. Itulah simbol dirimu yang baru. Dirimu yang tidak lagi menunggu keajaiban, tapi menciptakannya. Dirimu yang tidak lagi berharap rezeki datang, tapi hidup sebagai magnet yang menariknya. Dan ketika kamu melangkah melewati pintu itu, kamu tidak hanya mengubah pikiranmu, kamu mengubah masa depanmu. Kamu tidak lagi menjadi korban dari kebiasaan bawah sadar lama. Kamu adalah pengarang baru dari takdirmu sendiri. Mulai sekarang, setiap kali kamu berbicara dengan dirimu sendiri, sadarilah, kamu sedang menulis skrip kehidupanmu. Jangan biarkan kata-kata lama mencuri arahmu. Gunakan kalimat yang menguatkan. Bangun dialog baru dengan pikiran bawah sadarmu. Katakan, aku pantas menerima kelimpahan. Aku layak untuk sukses. Setiap hari, hidupku menjadi lebih baik. Ucapkan, bukan untuk meyakinkan dunia, tapi untuk meneguhkan pikiranmu. Dan percayalah, saat kamu mengulang kalimat itu cukup lama, suatu hari kamu akan tersenyum dan menyadari semuanya benar-benar terjadi. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu akhirnya menjadi versi dirimu yang mampu menarik rezeki dengan pikiran yang jernih, hati yang yakin, dan kesadaran yang penuh. Inilah awal dari kehidupan baru. Kehidupan yang kamu ciptakan bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu sadar. Klik subscribe jika kata-kata ini membuatmu berpikir lebih dalam. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari cara berpikir baru. Dan dari sinilah, perjalananmu menuju kelimpahan sejati benar-benar dimulai.